Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Hakikat dari manusia, syariat adalah tanah, tubuh jasmani, diri, napas yaitu kaki, tarekat angin yaitu napas adalah hati, diri yang terperi, napas yaitu tangan. Hakikat api di dalam diri manusia yaitu darah adalah nyawa. Diri sebenar-benarnya diri, ampas atau badan. Makrifat itu adalah air, yaitu rasa pada diri manusia. Tajalli nupus, jadi diri yang tajalli yaitu nupus adalah kepala. Yang sebenar-benarnya diri itu ialah nyawa. Jadi sebenar-benarnya nyawa itu adalah Nur Muhammad. Yang sebenarnya Muhammad itu ialah Allah jua adanya. Yang sebenar-benarnya Allah itu ialah sifat-sifat Allah yang nyata pada seluruh alam semesta, alam jagat raya, alam maya pada, yang mengisi seluruh alam semesta, yang nampak, yang nyata kita lihat sehari-hari. Maka sifat-sifat Allah itu berasal dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya manusia, Muhammad, Allah, zat. Waspadalah akan hal ini. Jangan sampai kita menjadi nabi, jangan sampai kita menjadi Allah. Jadi hati-hatilah mengkaji hal ini. Hendaknya Anda mengkaji hal ini kepada guru yang benar-benar mursyid, yang bisa menuntun batin Anda menuju kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita mengatakan Allah itu adalah Muhammad? Kapan Muhammad mengatakan Allah itu adalah Tuhan? Keterangan atau ayatnya. Awallu tajalli jatullah ta'ala bi sifatihi. Mula-mula timbul zat Allah ta'ala kepada sifatnya. Awalu tajalli sifatullah ta'ala bi asma'ihi. Mula-mula timbul sifat Allah ta'ala kepada namanya atau asmanya. Awalu tajalli asmadullahi ta'ala bi af'alihi. Mula-mula timbul nama Allah ta'ala kepada perbuatannya atau fiilnya atau kelakuannya. Awalu tajalli af'alullahi ta'ala bi insan kamilum bi asma'i. Mula-mula timbul perbuatan Allah ta'ala kepada insan yang kamil, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awallu ma khalaqalahu ta'ala nuri.
mula-mula dijadikan Allah Ta'ala cahayaku baru cahaya alam sekalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awalu ma khalaqallahu ta'ala ruhi, yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala ruhku, baru ruh sekalian alam semesta beserta isinya, termasuk binatang, manusia, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awalu ma khalaqallahu ta'ala aqli, yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala akalku baru akal kalian sekalian alam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana min nurillahi wa ana min nuril alam, aku cahaya Allah dan aku juga menerangi seluruh alam. Manusia mempunyai dua unsur, yaitu unsur batin atau rohani. Itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, diri manusia adalah gabungan antara Allah dengan Muhammad, Allah atau Muhammad. Lebih jelasnya dapat dilihat daripada diri manusia pertama, yaitu Adam. Adam, tanah yang dijadikan Allah. Tubuh Adam adalah tanah pilihan. Tanah itu dicampurkan dengan rempah-rempah wewangian dari sifat nur, sifat Allah, dan disirami dengan air hujan bahrul uluhiyah. Tanah itu dipilih untuk dua tanganku, karena masing-masing sifat tercela ini hanyalah sekedar kulit luarnya saja. Di dalam setiap sifat itu adalah mutiara dan permata berupa sifat ilahiyah. Ketika Allah menciptakan manusia dengan mengaduk dan mengolah tanah, maka semua sifat hewan dan binatang buas, semua sifat setan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati dikalkulasikan di dalamnya. Kemudian tubuh itu dibenamkan di dalam air kudral ijahnya, yaitu sifat jalan dan jamal, lalu diciptakan menjadi tubuh Adam yang sempurna. Manusia sebagai makhluk yang sangat lemah dan hina, di sisi lain dinobatkan sebagai khalifah di muka bumi, bertugas mengatur alam semesta dan merupakan perwujudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi saksi nyata serta mengungkapkan rahasia dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan semua kebesaran karunia Allah, mengungkapkan kebesaran rahman rahim Allah, rahmat Allah, ridha Allah yang tak terhingga. Para makhluk yang lain tidak terlihat, ada dimensi yang tidak bisa dijangkau. Itu hanya mampu melihat pada tingkat yang paling rendah dalam diri manusia. Sementara makhluk yang lain terhijab oleh ketinggian derajat manusia yang berasal dari tiupan ilahiyah. Adam terdiri dari alif, dal, mim. Alif sebagai Allah, dal Adam, mimnya adalah Muhammad, yang berarti Allah dalam Muhammad. Jangan salah paham. Muhammad yang dimaksudkan di sini bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di Mekah dan wafat di Madinah, tapi adalah Nur Muhammad
di asal kejadian. Mohon diperhatikan agar tidak salah tafsir, agar tidak salah paham, agar tidak tersesat jalan. Bahwa nama Allah itu baru, sebelum itu belum ada Tuhan bernama Allah. Zat tersebut menjadi menampakkan dirinya secara serta tajallinya nur Allah, kemudian tajalli pada nur Muhammad, insan kamil mukammil. Pada peningkatan ini disebut engkau adalah aku adalah engkau, anta ana anta. Lihat uraian tentang usul diri, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia keseluruhannya adalah seperti huruf Muhammad. Huruf mim adalah kepala manusia. Jadi hakikatnya kepala manusia itu adalah mim. Huruf ha adalah badan manusia. Huruf mim adalah pinggul manusia. Huruf dal adalah kaki manusia. Oleh sebab itu Allah dan Muhammad pada hakikatnya adalah satu. Pada diri manusia yaitu zahir dan batin, maka tidak ada lagi penyembah dan yang disembah. Sembahyang itu tiada lain adalah penyaksian diri kita sendiri sebagai pembawa dan penanggung rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi dengan diri kita sendiri, tiada ada yang nyata pada diri kita, hanya Allah semata-mata. Jadi semata-mata tiada lain dan tiada bukan, hanyalah zat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Jangan pernah Anda memandang apapun selain dari zat kudrat iradat Allah. Ini berarti kita menafikan tubuh kita dan kita iktibatkan kewujudan Allah semata-mata, karena nyata seluruh alam semesta ini adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dan bersaksilah aku bahwa diriku yang zahir ini adalah mengandung diri rahasia Allah semata-mata, mutlak nyata Allah, tiada lain. Waludin ma'rifatullah, artinya awal-awal agama itu mengenal Allah. Dengan apa Allah dikenal? Dengan 3 perkara. Pertama, tahu akan tubuh. Kedua, tahu akan hati. Ketiga, tahu akan nyawa. Ada beberapa pembagian tubuh. Tubuh dibagi 3. Pertama, tubuh yang kasar. Kedua, tubuh yang halus. Ketiga, tubuh yang batin. Maksud tubuh kepada hati, maksud hati kepada nyawa, maksud nyawa kepada Allah. Jualah adanya. Beberapa jalan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju kehadirat Allah itu ada 4. Pertama, jalan syariat. Kedua, jalan tarekat. Ketiga, jalan hakikat. Keempat, jalan ma'rifat. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh menjalaninya dengan istiqomah, maka tujuanmu pasti akan tercapai. Syariat, tubuh yang kasar ini. Tarekat, tubuh yang halus. Hakikat, tubuh yang batin. Ma'rifat, tubuh yang isi. Syariat jadi tubuh kepada kita. Tarekat jadi hati. Hakikat jadi nyawa. Ma'rifat jadi rahasia. Syariat zikirnya la ilaha illallah. Ini zikir syariat. Tarekat, zikir tarekat Allah Allah. Zikirnya hakikat hu Allah. Masuk hu aku, keluar Allah. Keluar napas itu Allah.
Ini zikir hakikat. Zikir makrifat, zikirnya tiada berhuruf, tiada bersuara, lenyaplah selenyap-lenyapnya, karamlah sekaram-karamnya, tiada lagi hurufnya, tiada lagi suaranya, wala sarpin wala harpin, tiada hurufnya, tiada suaranya, lenyap selenyap-lenyapnya, karam sekaram-karamnya, panas sepana-pananya, tidak tahu diri lagi, tidak tahu sifat lagi, tidak tahu apa-apa lagi. Nyata di dalam kekosongan zat kudrat iradat Allah. Syariat itu adalah jalan tubuh, tahu kejadian tubuh kita lahir dan batin. Zahirnya tubuh, batinnya anggota. Tarekat itu adalah jalan hati, tempat bergantung baik dan jahat, lahir dan batin. Zahirnya akal, batinnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Hakikat itu adalah jalan nyawa, pencari jalan kepada Allah, lahir dan batin. Zahirnya adalah angin, batinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat itu adalah jalan rahasia Allah yang punya kendali lahir dan batin. Zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Adapun matinya orang syariat, mati tabi'i namanya. Adapun matinya orang tarekat, mati maknawi namanya. Adapun matinya orang hakikat, mati suri namanya. Adapun matinya ma'rifat, mati hisi, mati pengakuan. Tidak ada lagi lenyap keakuan diri. Sejarah debu tidak mempunyai diri. Benar-benar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mati hisi di sini benar-benar kita tidak mempunyai apa-apa lagi. Lenyap keakuan kita, sirna keakuan kita. Tidak ada sisanya lagi. Benar-benar lenyap selenyap-lenyapnya. Mati tabi'i yaitu mati panca indera yang 5. Seluruh anggota tubuhnya secara lahir dan batin telah membaca Allah Allah dan suara alam ini seolah-olah berzikir dan terdengar membaca kalimat Allah Allah, tenggelam dalam zikirnya, bertautan kedengaran suaranya hanya kedengaran suara Allah Allah saja, berzikir dengan sendirinya hingga yang tertinggal hanyalah rasa rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggal hanyalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggal hanyalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lenyap dia di dalam kalimah Allah tadi. Orang yang telah merasakan mati tabi'i itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada makam tajalli af'alullah, nyata perbuatan Allah semata-mata. Tidak ada lagi yang dilihatnya perbuatan binatang, perbuatan manusia, perbuatan hewan, perbuatan benda apapun, pergerakan apapun. Nyata penglihatannya seluruh alam semesta ini. Nyata perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun matinya mati maknawi yaitu merasakan dirinya lahir dan batin telah hilang lenyap dan seluruh alam ini telah lenyap juga, tidak ada bekasnya, semuanya sirna, yang ada hanya kalimah Allah Allah semata-mata. Dimanapun ia memandang kalimat Allah yang tertulis dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah merasakan mati maknawi itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada makam asma Allah Subhanahu wa taala, atau biasa disebut makam tajalli asma. Nyata nama Allah semata-mata
seluruh alam semesta ini dilihatnya hanya asma Allah, nama dengan yang punya nama tidak terpisahkan sedikit pun dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberi mudarat atau binasa di langit dan di bumi, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. 7 patala langit, 7 patala bumi tidak ada terhijab lagi. Yang ada hanyalah nyata nama Allah Subhanahu wa taala saja yang dilihatnya. Pun mati suri, yaitu dalam perasaan orang itu telah lenyap segala warna-warni kehidupan duniawi. Yang ada hanya nur semata-mata, yakni nurullah, nur jatullah, nur sifatullah, nur asma Allah, nur af'alullah, nur Muhammad, nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nur samawi, nur ala nur, nurun ala nurin. Inilah orang yang telah diberi pelita orang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan jalannya. Orang yang telah merasakan mati suri, itulah orang yang telah sampai dalam rahmat Allah, dalam karunia Allah, dalam lingkaran rahmat Allah, pada makam tajalli sifat Allah. Karena semuanya, seluruh alam semesta, 7 patala langit, 7 patala bumi, nyata dari masyrik sampai ke maghrib, nyata sifat Allah jualah yang nyata. Adapun mati hisi, yaitu dalam perasaannya telah lenyap kalimat Allah dan telah lenyap pula seluruh alam ini secara lahir dan batin. Tidak ada lagi kata-kata Allah, tidak lagi Allah, dan telah lenyap pula nur yang tadinya terang benderang. Yang ada dan dirasakannya adalah hanya semata-mata zat mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirinya sendiri pun dirasakannya hilang, binasa, musnah, tidak berbekas, tidak ada lagi sejarah debu pun tidak ada lagi dirinya. Ia telah terbunuh oleh kemurnian zat mutlak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah sebagai gantinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwasanya, hambaku apabila aku telah kasihi, apabila aku telah mengasihinya, aku bunuh ia. Lalu apabila telah aku bunuh ia, maka akulah sebagai gantinya. Maka langkahnya seolah-olah langkah Allah jualah adanya. Pendengarannya pendengaran Allah semata-mata. Penglihatannya penglihatan Allah semata-mata. Geraknya kehendak Allah semata-mata. Perbuatannya perbuatan Allah semata-mata. Nyata Allah. Orang-orang yang telah mendapat mati hisi, ia akan melihat keelokan zat kudrat Allah Subhanahu wa taala dalam perasaannya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, timur dan barat kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu menghadap, maka disinilah ada wajah Allah. Kemanapun kamu menghadap, disinilah ada wajah Allah. Dialah Allah yang awal dan dialah yang zahir dan dialah yang batin. Orang yang telah merasakan mati hisi, itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada makam tajalli zat. Pun bermula manusia itu adalah ruh namanya. Setelah dia masuk ke dalam tubuh, berganti menjadi nyawalah namanya. Tatkala berkehendak adalah hati namanya.
Tatkala dia berkeinginan, nafsulah namanya. Tatkala ia percaya akan sesuatu, imanlah namanya. Tatkala ia berbuat akan sesuatu, akallah namanya. Allah telah mengetahui bahwa hamba-hamba ingin membuat rahasia kebesaran karunia Allah, sirrul inayah. Maka Allah berfirman, Allah sendiri yang menentukan, menghususkan rahmat dan karunia pada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mengetahui andaikan manusia dibiarkan mengetahui rahasianya, mungkin mereka meninggalkan amal usahanya karena berserah kepada keputusan Allah di zaman azal. Karena itu Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang bercinta-cintaan, berkasih sayang, mengasihi satu dengan yang lainnya. Adapun sir itu berarti semua perkara yang ditutupi, karena itu sir dirahasiakan pada kita. Jadi sir ini sangat ditutupi dan sangat rahasia. Jarang sekali orang membicarakannya. Inayah berarti bersambungannya iradah kehendak Allah dengan berhasilnya sir di masa yang akan datang. Berhubung Allah mengetahui bahwa kita itu sangat menginginkan dapat mengetahui masa depan kita, apa celaka, apa bahagia, sehingga kita ingin tahu rahasia pemberian atau karunia Allah, sirrul inayah. Lalu kita meminta dengan berdoa dan beramal soleh, dan kita beriktikad bahwa dengan doa dan amal soleh itu bisa menarik sirrul inayah. Allah berfirman, Tasyu birahmati man yasyu. Allah sendiri yang menentukan atau memutuskan atau menghususkan rahmat dan karunia pada siapa yang dikehendaki untuk mencegah kita dan menghilangkan keinginan kita, karena Allah sendiri lebih mengetahui di mana ia meletakkan risalahnya, dan Allah juga mengetahui bila para hamba dibiarkan mengetahui rahasia pertolongannya dan terus menerus melihat bahwa sirrul inayah azaliyah itu khusus pada sebagian orang, yakni tidak umum. Jadi diberikannya tidak umum, melainkan orang-orang yang khusus, orang-orang yang dikehendakinya, orang-orang yang dicintainya. Bisa jadi para hamba meninggalkan amal dan karena mengandalkan pada keputusan di zaman ajal. Adapun inayah atau karunia yaitu orang-orang yang berbuat baik dan memperbaiki perbuatannya, yakni bukan amal kebaikan itu yang menyebabkan datangnya inayah atau karunia. Ia hanya sebagai tanda adanya inayah Allah. Segala yang ada ini muncul karena kehendak ajalli. Amal ibadah dan usaha tidak memiliki pengaruh. Doa, amal ibadah dan usaha itu sedikit pun tidak memiliki pengaruh apa-apapun pada munculnya keinginan para hamba. Semua bergantung pada hukum azali. Lalu aturan kehambaan kita adalah aturan harus dilakukan, yaitu berusaha beramal ibadah, taat dan patuh, dan senantiasa
selalu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan kepatuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Wasi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendekati si fakir karena kefakirannya, juga tidak menjauhi si kaya karena kekayaannya. Seluruh makhluk ini tidak memiliki pengaruh baik sukses maupun gagal, bahkan seandainya dunia dan akhirat Anda serahkan sepenuhnya kepada Allah, Anda tetap tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dunia dan akhirat Anda, Allah mendekatkan mereka kepadanya bukan karena sebab atau faktor tertentu, dan Allah menjauhkan mereka darinya juga bukan karena faktor-faktor tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah baginya, maka ia tidak akan meraih cahaya itu tadi. Namun bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya untuk meraih anugerahnya, maka si hamba pun ditakdirkan untuk berikhtiar patuh dan beramal soleh serta beribadah yang benar, tetapi seluruh tindakan hamba itu tidak menjadi penyebab yang mengharuskannya turunnya anugerah, namun amal ibadah dan kepatuhan itulah anugerah yang sesungguhnya. Hendaklah kita kalau beribadah, kalau berbuat baik, hendaklah jangan mengharapkan apa-apa, jangan memikirkan apa-apa. Teruslah berbuat baik, jangan bosan berbuat baik. Berbuat baiklah dengan keikhlasan, ketulusan lillahi ta'ala. Adapun zikir itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara apa yang bisa diingat dari Tuhanmu? Begini, Tuhan itu tidak seperti apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau pahami. Jadi stop membayangkan Allah itu adalah alif, lam awal, ha. Itu bukanlah seperti apa-apa yang sering kita hayalkan dalam imajinasi kita. Jadi hamba terhadap Tuhan yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan sampai di sini paham. Hendaklah engkau paham dengan perkataan ini. Dari itu, oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, solat adalah tiang agama, tapi diam lebih utama. Sodakoh dapat menghilangkan murka Allah, tapi diam lebih utama. Jihad adalah puncak agama, tapi diam lebih utama. Nah, diam inilah yang sebenarnya zikrullah. Tapi tidak serta-merta diam, melainkan kita diam itu diam dalam pengetahuan, ketauhidan, kemakrifatan, pengetahuan yang mendalam, pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan yang luar biasa tentang nur ilahiyah, tentang nur zat Allah, tentang karunia Allah, Rahman Rahim Allah, semua rahasia tentang Allah. Jadi diam di sini bukan hanya sekedar diam di sini, melainkan dengan ilmu pengetahuan tentang zahir dan batin, rahasia diri, rahasia alam semesta, alam tak beralam, rahasia tentang karunia Allah, rahmat Allah, tentang himpunan semua rahasia diri kita, zahir dan batin. Nah, maka dari itu diam inilah yang sebenar-benarnya zikir, yang dinamakan orang zikir diam. Tapi tidak semerta-merta kita diam saja, melainkan ilmu dan akal tentang ketuhanan sudah sangat sempurna, sudah sangat mumpuni,
sudah sampai mencapai tingkat panaul pana bakaul baka. Nanti jika Allah sudah berkehendak maka dirimu akan diam dengan sendirinya. Diam di sini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Itu persepsi yang sangat salah. Sejatinya manusia itu adalah nyata diam. Tak merasa sedih, susah, senang, gembira. Itulah sejatinya kita. Maka kalau kita sudah sampai di situ, kita akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, kenikmatan yang sangat luar biasa, ketenangan batin, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa. Walaupun kita dalam kesusahan, kelihatan orang kita dalam kesusahan, tapi pada nyatanya, pada kenyataannya kita sangatlah senangnya, sangatlah gembiranya, sangatlah bahagianya. Kita selalu menempuh jalan ma'rifatullah, jalan pengenalan yang benar kepada Allah, yang benar-benar bermakrifat kepada Allah. Yang kita tempuh itu ma'rifatullah, artinya mengenal zat wajibal wujud Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah azza wa jalla. Sebelum kita mengenal Tuhan, kenalilah diri kita terlebih dahulu dengan sebenar-benar pengenalan kepada diri yang zahir maupun diri yang batin. Perjalanan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, terus ke dalam hingga akhirnya beserta alam dengan keindahannya dan dengan keganjilannya hanya sebagai saksi pencari sejatinya diri. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, maka kenallah diri kita terlebih dahulu dengan sebenar-benarnya pengenalan. Sebelum kita mengenal diri, kenallah lebih dahulu Adam. Sebelum mengenal Adam, kenallah Muhammad terlebih dahulu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Artinya barang siapa mengenal akan dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya. Kita mulai dengan ayat yang berbunyi, "Innaha khalaqa qablal asya min nuri nabiyika." Min nuri nabiyuka. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan terlebih dahulu daripada segala asya itu ialah nur nabimu. Diriwayatkan oleh Jabir, beliau pernah berkata, "Awalu ma khalaqallahu ta'ala nuri nabiyika ya Jabir." Mula-mula dijadikan Allah Ta'ala daripada segala asya itu, yaitu nur nabimu ya Jabir. Maka nyatalah bahwa ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan terlebih dahulu daripada segala-galanya, dan dijadikan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada zat mutlak Allah Subhanahu wa taala jua adanya. Tetapi sebelum Tuhan menjadikan Nur Muhammad, Tuhan telah berfirman dalam kitabnya Al-Quranul Karim yang berbunyi, "Yang pertama kujadikan ilmu sebelum kujadikan Nur Muhammad." Maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad itu dijadikan dari ilmunya dan dari kudrat iradatnya jua. Innaha qalaqarruhun Nabi Muhammadin min jatihi
waqnarakar ruhul alimu min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi itu dari zatnya juga dan dari ilmunya juga dan serta kudrat dan iradatnya juga. Dan Allah Ta'ala menjadikan ruh sekalian alam semesta ini dari masyrik sampai ke maghrib, dari seluruh alam semesta, 7 patala langit, 7 patala bumi adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adanya. Maka nyatalah kepada kita bahwa ruh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad. Firman Allah yang berbunyi, al-insanu sirri wa anna sirri wa sifatun la gairih. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, dan sifatku itu ada tiada lain daripada aku juga. Jadi yang sebenar-benarnya insan itu manusia. Yang sebenar-benarnya manusia itu ialah af'al Allah. Yang sebenar-benarnya af'al Allah itu ialah sifat Allah. Yang sebenar-benarnya sifat Allah itu ialah zat Allah. Karena zat dan sifat itu tidak menerima tunggal, zat dan sifat itu tidak ada sekutu dan tidak pula bercerai-berai. Dan barang siapa menyekutukan zat dan sifat atau menceraikannya, maka dihukumkan syirik khafi. Orang yang menceraikan itu berdosa besar, tiada ampunan. Orang yang syirik itu syirik jali. Orang yang dalam kesyirikan ataupun syirik jali hidupnya penuh dosa besar yang tiada maaf baginya. Karena orang yang seperti itu, ia merasa bahwa dirinya ada. Dia merasa punya perbuatan. Dia merasa punya percakapan. Dia merasakan orang itu juga punya perbuatan. Pandangannya batil, perbuatannya pun batil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam al-hadis yang berbunyi, ujuduka jambun qiyasallahu la gairih. Syirik khafi adalah dosa besar. Selama wujud Adam masih melekat dalam dirimu, niscaya tidak sampai semua ibadahmu. Walau setinggi langit, walau jadi untuk melepaskan syirik khafi itu, keluarlah engkau dari diri engkau sendiri. Alam ini penuh dengan rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi. Rahasia itu tertutup oleh dinding-dinding, dan dinding-dinding itu ialah hawa nafsumu itu sendiri, atau yang disebut nafsu setan, atau dengan kata lain nafsu lawamah, atau nafsu sawiyah, atau nafsu yang batil, atau agyar. Dinding-dinding itu mungkin akan tersimbah dan terbuka asal kita sudi menempuh jalannya. Jadi dinding-dinding tadi, hijab-hijab tadi, nafsu-nafsu tadi akan tersimbah dan terbuka apabila kita sudi menempuh jalan syariat, jalan tarekat, jalan hakikat, jalan ma'rifat dengan sebenar-benarnya jalan yang sebenar-benarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya ialah jalan yang ditempuh oleh orang-orang arif billah dan mau merenungi mau mengurangi sedikit dari hawa nafsu dan kebendaan, serta sanggup menyisihkan segala halangan dan rintangan yang hendak menggagalkan niat kita yang baik-baik.
Jadi yang hendak kita kenal ini bukanlah diri yang kasar ini, tetapi melainkan diri yang bersifat ketuhanan, dirinya zat kudrat iradat Allah, diri yang nyata, diri yang nampak, tiada lain daripadanya jua. Kita membicarakan sedikit tentang diri kita yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya diri kita ini adalah 3 bagian. 3 bagian itu adalah terdiri dari diri yang sebenarnya rahasia. 2. Diri yang terperi yaitu Muhammad. Diri yang terdiri yaitu Adam. Jadi yang sebenar-benarnya diri itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kembali kepada yang hak. Yang kedua kembali kepada rasa Muhammad. Dan yang ketiga yang betah tinggal pada rasa Adam semula. Jadi dosa besar yang tiada ampunan kecuali kembali kepada yang sebenar-benarnya, kepada yang hak. Dan segala batang tubuh kita ini nyata dari Adam, tetapi Nabi Adam itu dijadikan dari tanah, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, khalaqal insan min tin. Aku jadikan insan Adam itu daripada tanah, dan tanah itu terdiri dari air, dan air itu terjadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adanya. Maka nyatalah kepada kita bahwa roh kita dan batang tubuh kita ini menjadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah kita ini bernama Muhammad. Maka kita ini tiada lain daripada, tidak ada bukan, maka hakikatnya nyata Muhammad jua adanya. Jadi hendaklah kita hakikatkan Nur Muhammad juga. Dan kalau telah jelas dalam hati, maka makrifatkanlah, hakikatkanlah Nur Muhammad itu, yaitu hendaklah engkau merasakan Nur Muhammad itu kepada ruh dan kepada seluruh organ tubuh kita, baik di luar maupun di dalam. Kita resapkan, nyata tidak ada lagi yang seluruhnya ini hanya Nur Muhammad pula. Tidak ada lain dan tiada bukan, hanya Nur Muhammad jua yang ada. Maka nantinya kita akan selalu karam di dalam Nur Muhammad. Bisa juga nanti kita akan sampai kepada keelokan zat wajibal wujud ilallah. Kalau sudah benar-benar mesra, insya Allah engkau akan melihat keelokan zat wajibal wujud ilallah yang maha suci. Tidak akan ada lagi yang terhijab kepada di dalam diri kita. Nyata kita selalu memandang keelokan zat wajibal wujud ilallah. Diri kita ini ada 2 unsur. Unsur jasad atau badan kasar ini atau fisik kita ini. Yang kedua unsur ruh, badan latif. Ruh itu erat sekali pertaliannya dengan Tuhan. Dan ruh itu adalah sesuatu rahasia yang amat pelik sekali, yang sangat susah sekali.
Tapi kalau orang sudah mendapat karunia Allah, maka sangatlah gampangnya. Jadi yang sebenar-benarnya ruh itu adalah Nur Muhammad jualah adanya. Yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu ialah sifat. Yang sebenar-benarnya sifat itu ialah zat kudrat iradat Allah jua. Jadi yang dimaksud zat itu adalah zat hayat, bukan zat hayyun. Kalau zat hayyun ini kita tidak akan bisa membicarakannya, karena ini sangat rahasia. Orang yang sudah sampai kepada jajam saja yang bisa memahaminya. Orang yang sudah kamalul yakin saja yang bisa sampai kepada hayyun ini. Maka hayyun ini tidak akan bisa dibicarakan di sini. Jadi Allah itu adalah namanya zat. Jadi Allah itu adalah asmanya zat. Dan Muhammad itu namanya sifat. Zat dan sifat itu bersatu dan tidak bercerai. Yang sebenar-benarnya diri itu ialah nyawa. Yang sebenar-benarnya nyawa ialah Nur Muhammad. Yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu ialah sifat. Yang sebenar-benarnya sifat itu ialah zat. Tetapi di sini bukan zat hayyun. Sekali lagi bukan zat hayyun ya. Tetapi zat hayat. Hayyun ini tidak bisa dibicarakan di sini. Sekali lagi, mohon maaf tidak bisa dibicarakan di sini. Kata Arif Billah, bermula yang sebenar-benarnya diri itu ialah ruh. Tatkala ruh, nasab sekalian tubuh, ialah nyawa namanya. Tatkala keluar masuk napas namanya. Tatkala ia berkehendak hatilah namanya. Tatkala ia berkeinginan akan sesuatu nafsulah namanya. Tatkala ia memilih akan sesuatu ikhtiar namanya. Tatkala ruh dapat berbuat akan sesuatu akal namanya. Tatkala ruh yakin akan sesuatu imanlah namanya. Jadi pohon akal itu adalah ilmu. Inilah yang disebut sebenar-benarnya diri. Tapi janganlah terhenti pada ruh itu saja. Teruskanlah perjalananmu, perjalanan supimu, perjalanan hakikatmu, perjalanan ma'rifatmu kepada yang hak, kepada zat kudrat ilarat Allah, kepada yang mutlak, zat mutlak. Antara aku dan Allah itu satu. Tiada aku lihat sesuatu selain Allah sebelumnya. Tiada kulihat sesuatu melainkan Allah di dalamnya. Tiada kulihat sesuatu melainkan Allah besertanya. Tiada kulihat sesuatu melainkan Allah sesudahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Anna minurillah wal alimu min nur." Daripada cahaya Allah dan sekalian ilmu daripada cahayaku. Nur di sini bukanlah menurut pemahaman umum yang berlaku. Nur di sini bukan zat, nur bukan benda, dan nur bukan materi, tapi nur di atas segala-galanya. Insya Allah kita akan bertemu juga dengan nur cemerlang berkilau-kilauan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, yang kalau kita mau menceritakannya keluh lidah ini sungguh luar biasa. Sungguh engkau nanti
akan merasakan cahaya berkilau-kilauan ini. Kalau engkau benar-benar di jalan ma'rifatullah, jalan yang benar-benar ihdinas siratal mustaqim, maka engkau akan melihat cahaya yang terang benderang berkilau-kilauan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sulit saya menceritakannya di sini. Wahai saudaraku para salik, bahwa semua apa yang dibicarakan di sini, baik teori dan praktek, semua itu hanya lewat saja. Dan kalaupun mampir di akal, pikiran, hati, serta pengetahuan ilmu, itu hanyalah sementara, boleh dikatakan hanya embel-embel atau hiasan tampilan saja. Yang sebenar-benarnya ialah diam. Diam artinya adalah mempunyai kuasa, tidak mempunyai kuasa apa-apa. Sebesar biji jahrah kita tidak mempunyai apa-apa. Sebesar biji jahrah kita nyata tidak memiliki apa-apa. Hendaklah kita lenyap di dalam karunia Allah, di dalam rahmat rahim Allah, di dalam jat wajibal wujud ilallah. Dulu dari saya, apabila ada kesalahan, ada kehilapan dalam perkataan dalam video ini, ataupun ada perselisihan pendapat, mohon dimaafkan, karena tujuan saya membuat channel YouTube Latikatan ini hanya agar semua orang di seluruh alam semesta ini saling bercinta-cintaan, saling berkasih sayang, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, apapun yang diimaninya, apapun yang dipercayainya, hendaklah kita menyayanginya, mengasihinya, mencintainya satu dengan yang lainnya. Mulai sekarang haruslah kita saling berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Janganlah kita saling jegal, saling hasut, saling benci, saling kafir mengafirkan, saling salah menyalahkan. Janganlah kita saling hujat, saling menyalahkan. Hendaklah kita saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kehilapan, saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Indonesia harga mati. Cintailah negara kita Indonesia ini. Cintailah negara kita Republik Indonesia yang sangat indah ini. Sekian dari saya. Wassalam al-fakir.